Salve semuanya, perkenalkan nama saya Lorentina Lega Febiola. Saya mahasiswa aktif angkatan 2024 dengan NIM 24101204. Saya dari kelas PKK 5 semester 4. Di sini saya ingin membahas tentang analisis instrumen tes pilihan ganda dalam mata kuliah evaluasi pendidikan. Yang pertama, saya ingin membahas tentang skor di bobot. Pada bagian skor dan bobot dijelaskan tentang cara pemberian nilai pada soal pilihan ganda. Jumlah siswa yang mengikuti tes sebanyak 12 orang dan jumlah soal sebanyak 10 butir dalam penilaian ini. Jawaban benar diberikan skor 1, jawaban salah diberi skor 0. Artinya, jika siswa menjawab benar semua soal, maka nilai maksimal yang diperoleh adalah 10. Dari hasil analisis, terlihat bahwa rata-rata skor siswa sangat tinggi dan sebagian besar siswa memperoleh nilai 10. Dari ini menunjukkan hal hampir semua siswa mempunyai jawaban soal dengan benar. Namun kondisi ini juga menunjukkan bahwa soal yang dibuat kemungkinan terlalu mudah. Jika siswa mendapatkan nilai tinggi, maka guru akan sulit mengetahui perbedaan kemampuan antara siswa yang benar memahami materi dan siswa yang hanya menghafal. Kemudian, reliabilitas tes. Reliabilitas tes adalah tingkat kepercayaan atau konsistensi suatu tes. Tes yang reliable berarti jika tes digunakan berulang kali pada kondisi yang sama, hasil akan tetap konsisten. Dalam hasil analisis diperoleh nilai rata-rata 9,42, simpangan baku 1,51, korelasi YX sebesar 0,67. Karena hasil reliabilitas termasuk kategori tinggi, maka tes ini dapat dikatakan cukup baik dan dapat dipercaya untuk digunakan dalam evaluasi pembelajaran. Simpangan baku menunjukkan penyebaran nilai siswa. Nilai 1,51 berarti perbedaan nilai antara siswa tidak terlalu jauh karena sebagian besar siswa memperoleh nilai tinggi. Kemudian kelompok unggul dan asor. Kelompok unggul adalah kelompok siswa yang memperoleh nilai tertinggi, sedangkan kelompok asor adalah kelompok siswa yang memperoleh nilai rendah. Pembagian kelompok ini dilakukan untuk melihat kemampuan soal, membedakan siswa pintar dan yang kurang memahami materi. Jika siswa kelompok unggul lebih banyak menjawab benar dibandingkan kelompok asor, maka soal dianggap baik. Namun jika kemudian kedua kelompok sama-sama menjawab benar, berarti soal terlalu mudah. Sebaliknya, jika kedua kelompok sama-sama salah, maka soal terlalu sulit. Karena itu, kelompok unggul dan asor sangat penting dalam menentukan kualitas soal. Kemudian daya pembeda. Daya pembeda adalah kemampuan soal dalam membedakan siswa yang memiliki kemampuan tinggi dan rendah. Pada hasil analisis, sebagian besar soal memiliki daya pembeda sekitar 33,33%. Ini menunjukkan bahwa soal cukup mampu membedakan kemampuan siswa. Tetapi ada beberapa soal yang memiliki daya pembeda 0%. Artinya siswa pintar dan siswa kurang pintar sama-sama menjawab benar atau sama-sama menjawab salah. Soal seperti ini dianggap kurang baik karena tidak dapat menunjukkan perbedaan kemampuan siswa. Semakin tinggi daya pembeda suatu soal, maka semakin baik kualitas soal tersebut. Kemudian tingkat kesukaran. Tingkat kesukaran digunakan untuk mengetahui apakah soal termasuk mudah, sedang, atau sulit. Dari hasil analisis diperoleh bahwa semua soal termasuk kategori sangat mudah dengan presentasi antara 91,67% sampai 100%. Artinya, sampai seluruh siswa dapat menjawab soal dengan benar. Soal yang terlalu mudah memiliki kelemahan, yaitu tidak mampu mengukur kemampuan siswa secara mendalam, tidak dapat membedakan
siswa yang benar-benar memahami materi dan kurang menantang bagi siswa. Idealnya adalah suatu tes terdapat variasi soal, ada soal mudah, sedang, dan sulit. Tujuannya agar kemampuan siswa dapat diukur secara lebih akurat. Kemudian korelasi skor butir dengan skor total. Korelasi skor butir dengan skor total digunakan untuk mengetahui hubungan antara setiap soal dengan keseluruhan tes. Jika suatu soal memiliki korelasi tinggi, maka soal tersebut dianggap sesuai dengan tujuan tes. Dalam hasil analisis terdapat beberapa soal dengan korelasi 0,924. Nilai ini termasuk sangat tinggi dan menunjukkan bahwa soal tersebut sangat baik. Namun terdapat juga nilai NaN. Hal ini terjadi karena data tidak dapat dihitung, biasanya karena semua siswa menjawab sama atau tidak ada variasi jawaban. Soal yang memiliki korelasi tinggi berarti benar-benar mampu mengukur kemampuan siswa sesuai tujuan pembelajaran. Berikutnya, kualitas pengecoh. Pengecoh adalah pilihan jawaban salah dalam soal pilihan ganda. Fungsi pengecoh adalah untuk mengecoh siswa yang belum memahami materi agar tidak mudah menebak jawaban benar. Namun dalam analisis, sebagian besar pengecoh kurang berfungsi dengan baik, artinya siswa terlalu mudah mengetahui jawaban yang benar. Pengecoh yang baik harus terlihat meyakinkan, hampir mirip dengan jawaban benar, dan mampu membuat siswa berpikir. Jika pengecoh tidak berfungsi, maka kualitas soal menjadi kurang baik karena siswa menjawab dengan mudah tanpa benar-benar memahami materi. Kemudian, rekap analisis butir. Pada bagian rekap analisis, semua hasil dirangkum menjadi satu. Hasilnya menunjukkan bahwa rata-rata nilai siswa sangat tinggi, reliabilitas tes baik, daya pembeda cukup, tingkat kesukaran terlalu mudah, dan kualitas pengecoh masih perlu diperbaiki. Kesimpulannya, tes ini sebenarnya sudah cukup baik karena reliabilitasnya tinggi, namun beberapa soal perlu direvisi terutama pada tingkat kesukaran, daya pembeda, dan pengecoh jawaban. Perbaikan ini penting agar soal dapat mengukur kemampuan siswa secara lebih tepat. Penutup, dari keseluruhan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa analisis butir soal sangat penting dilakukan. Melalui analisis ini, guru dapat mengetahui apakah soal sudah baik, apakah soal terlalu mudah atau terlalu sulit, dan apakah soal benar-benar mampu mengukur kemampuan siswa. Dengan demikian, kualitas evaluasi pembelajaran akan menjadi lebih baik dan hasil yang diperoleh lebih akurat. Sekian materi dari saya ucapkan terima kasih.